Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sisi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Untuk itu sekarang ada waktu kita untuk bagian presentasi menggunakan bahasa Indonesia dan masih dengan host yang sama, jadi saya Rid Fasia, serta dengan topik yang sama pula, yakni hidup indah dengan sebuah senyuman yang akan dipresentasikan oleh Hasyan Nur Ahmad Fuadi Duha dan dimoderatori oleh Risha Irfani Farizalti. Baik, uh, kita akan kita akan memulai presentasi ini cepatnya. Untuk itu saya berikan kembali waktu dan tempat kepada moderator Risha Irfani Farizalti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator dari webinar kali ini. Nah, jadi pertama-tama yang terhormat semua hadirin yang hadir di sini, semua pemirsa, dan yang terhormat Ibu Siti Sulastri MPD sebagai pembina kami. Baik, jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin welcome semuanya di acara webinar kali ini dengan judul Hidup yang Indah dengan Sebuah Senyuman. Nah, sebelum presentasi akan dimulai, saya mohon diri untuk menyajikan atau menyampaikan beberapa biodata singkat mengenai presenter kali ini. Baik, nama Hasyan Nur Ahmad Fadiduha, sekolah di SMA Negeri 1 Magetan, lahir di Magetan 26 Mei 2005. Hobinya ialah berenang dan cita-citanya adalah menjadi dokter. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan saja kepada Hasyan Nur Ahmad untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan saya untuk membuka presentasinya dulu. Apakah sudah terlihat? Belum nampak di layar. Sebentar, karena agak error, izinkan saya untuk keluar sebentar, lalu saya akan masuk lagi. Iya. Sembari kita menunggu presenter mempersiapkan materinya untuk dibagikan di layar bersama para pemirsa, mungkin kita bisa mengisi waktu dengan mengisi presensi yang dibagikan oleh host ya.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, maaf atas keterlambatan yang lainnya. Judul sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husainur Rahmat. Dan di samping kanan ini bukan foto saya, sekali lagi. Judul dari presentasi saya yaitu Kehidupan Indah dengan Senyuman. Dari mulai judulnya saja, kita bisa melihat bahwa tema yang akan saya angkat yaitu mengenai tentang senyuman. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu makna dari sebuah senyuman dan juga dalil-dalil apa saja dalam Islam yang membahas tentang senyuman ini dan juga manfaat senyuman dalam kehidupan kita. Yang pertama ada hakikat senyuman. Senyum itu datang dari rasa kebahagiaan atau kesengajaan karena adanya sesuatu yang membuat kita tersenyum, bertambah baik raut wajah kita, atau menjadi lebih cantik ketimbang ketika kita biasa saja atau ketika kita sedang marah. Tentu teman-teman semua setuju bahwa saat kita tersenyum atau saat orang lain tersenyum akan terlihat lebih cantik atau lebih tampan daripada saat mereka memasang wajah datar atau saat marah. Dan ini ada dalil hadis yang akan saya bacakan. La tahqironna binal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi tok. Sekali lagi, la tahqironna binal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi tok. Artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Senyum yang dimaksud adalah senyum yang didasarkan pada ketulusan hati yang dilakukan dengan tujuan kebaikan tanpa memiliki maksud buruk. Kemudian ada hadis satu lagi yang membahas tentang senyuman, dan saya bacakan. Tabassuka fi wajhi akhika maka sodakoh. Sekali lagi, tabassuka fi wajhi akhika maka sodakoh, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini berisi tentang keutamaan senyum, di mana seseorang yang memberikan senyuman terhadap sesama muslim akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan orang yang memberi sedekah, dan akan mendapat pahala sebagaimana pahala sedekah. Senyum dapat membuat orang yang menerimanya merasa nyaman dan bahagia. Hal ini sama dengan sedekah materi yang juga bisa membuat orang yang menerimanya merasa bahagia. Kemudian ada efek senyum saat menstimulasi otak. Senyum merupakan cara paling ringan yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan banyak manfaat positif. Asalnya, seseorang hanya butuh menggunakan 17 otot di wajah untuk tersenyum. Bandingkan saja dengan menyeringatkan dahi. Seseorang butuh lebih dari 40 otot di wajah saat menyeringatkan dahi. Tentu perbandingan yang sangat jauh itu. 40 otot saat menyeringatkan dahi dan juga 17 otot saat tersenyum. Penelitian di Inggris juga menunjukkan sekali tersenyum bisa menimbulkan efek stimulasi di otak, setara dengan efek yang didapatkan dari memakan 2000 batang coklat. Kemudian, ini tadi 5 hal yang menakjubkan pada tubuh kita ketika tersenyum. Yang pertama, senyum menularkan energi positif. Yang kedua, meringankan stres dan tekanan jantung. Yang ketiga, pelepasan endorfin. Yang keempat, menguatkan imun tubuh. Dan yang kelima, menyehatkan otak. Yang pertama, senyum menularkan energi positif. Jika kita melihat orang lain tersenyum, pasti kita juga akan merasa senang atau bahkan kita juga bisa tertular untuk tersenyum. Jika kita melihat seseorang tersenyum, maka kita secara otomatis akan cenderung membalas senyum dia. Hal ini membuktikan bahwa senyum adalah kegiatan yang menular. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa ketika kita melihat orang tersenyum, maka hal tersebut akan mengaktifkan area otak yang mengontrol gerakan wajah dan akhirnya akan mengarahkan kita untuk tersenyum. Kemudian, yang kedua,
meringankan stres dan tekanan jantung. Pada saat stres melanda seorang, maka orang tersebut akan sulit sekali tersenyum. Akan tetapi, sebuah penelitian menunjukkan bahwa jika seorang bisa melakukannya, maka dia akan dapat menyembuhkan stresnya sendiri. Tidak hanya itu saja, hanya dengan tersenyum dapat mengurangi tekanan pada jantung dan meninggalkan efek menenangkan. Kemudian yang ketiga, pelepasan endorfin. Endorfin di sini yang dimaksud adalah enzim yang membuat kita tersenyum atau yang menstimulasi otak untuk membuat kita tersenyum. Ini biasanya, jika Anda masih belum tahu, endorfin merupakan zat kimia yang membuat seseorang merasa bahagia. Biasanya, hormon atau zat kimia tersebut dilepaskan selama aktivitas fisik seperti olahraga dan berjalan. Percaya atau tidak, hati akan mudah merasa bahagia, bahkan jika itu dilakukan dengan terpaksa. Efeknya benar-benar luar biasa. Kemudian yang keempat, menguatkan imun tubuh. Tersenyum terbukti membantu tubuh memproduksi sel darah putih yang berfungsi untuk melawan penyakit. Hal ini membuat tubuh mendapatkan kekebalan yang kuat dan lebih baik. Jika Anda masih tidak percaya, beberapa rumah sakit di sejumlah negara menggunakan pengobatan pada anak dengan diselingi cerita-cerita lucu untuk menghibur mereka. Pasalnya, semakin mereka tertawa, maka akan semakin tinggi imun yang didapat. Kemudian yang kelima, menyehatkan otak. Tersenyum membuat pikiran mengarah pada kerangka berpikir positif, serta dapat menuntun Anda menyesuaikan dengan tantangan baru lebih cepat. Hal ini dapat terjadi karena tersenyum adalah kegiatan yang berharga untuk kesehatan kita. Selain itu, senyum juga dapat memulihkan dengan cepat orang-orang yang mengalami sakit. Tertawa meningkatkan keadaan jantung dan meningkatkan sirkulasi darah dan melemaskan otot. Itu tadi manfaat-manfaat senyum yang terjadi dalam tubuh kita. Kemudian ini ada satu kata-kata mutiara yang saya kutip dari seorang legenda komedian yaitu Charlie Chaplin. Aku memiliki banyak masalah dalam hidup, tapi bibirku tidak tahu itu. Mereka selalu bersenyum. Kemudian dan juga ada pernyataan dari Syekh Abdullah. Syekh Abdullah menganjurkan agar kita menunjukkan wajah berseri-seri di hadapan manusia. Apa gunanya Anda mentransfer kegalauan dan permasalahan Anda ke wajah, lalu menemui orang lain dan saudara-saudara muslim dengan wajah yang mesum? Jangan begitu. Sembunyikanlah kesedihan dalam lubuk hati Anda, dan tampakkanlah wajah yang senantiasa berseri. Ini karena bisa membuat seorang menjadi bahagia. Hal itu tentu saja akan menjadi sedekah dan pendekatan diri kepada Allah. Tulis Syekh Abdullah. Itu tadi presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung menyalakan mikrofon atau bisa menulis di kolom chat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi dan presentasi yang sudah disampaikan oleh Syekh Nur Ahmad. Untuk para pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan terkait topik ini, bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau dengan menyalakan mikrofon secara langsung dan menyampaikan pertanyaannya. Bolehkah saya bertanya? Silakan. Ya. Pasti dalam hidup kita kan mengalami masalah baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Nah, ketika kita menghadapi masalah itu, masalah yang sangat-sangat amat besar yang membuat kita itu sangat-sangat down seperti itu, gimana sih cara Anda untuk memaksakan diri Anda untuk tetap tersenyum di saat-saat seperti itu? Pasti kan sangat susah, apalagi itu adalah masalah yang sangat besar, problem yang masalah besar dalam hidupmu. Bagaimana sih caramu untuk tetap tersenyum di situasi seperti itu? Terima kasih. Ya, kalau pertanyaan seperti itu, saya akan menjawabnya dengan sedikit berbau-bau unsur religi atau agama. Berarti, kalau ada masalah besar dan kita dituntut untuk selalu tersenyum, maka ingat bahwa Allah atau Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita. Ya,
itu tergantung iman kita. Kita yakin bahwa Tuhan pasti memiliki jalan atau memiliki jalan lain yang tidak diketahui hambanya. Pasti gitu. Tuhan memiliki jalan yang terbaik untuk setiap hambanya. Jadi kita ya kayak berbaik sangka lah kepada Tuhan. Kalau semua masalah kecil ataupun besar itu ya pasti ada hikmah atau ada pelajaran di balik itu semua. Ya kita tidak bisa menuntut orang tersenyum ya nggak bisa, tapi diusahakan di depan orang lain kita selalu tersenyum gitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya juga memiliki sebuah pertanyaan untuk presenter. Silakan. Oke, jadi begini, berdasarkan misalnya saya tanya pendapat Anda mengenai hal ini, misalnya orang itu dalam menjalani kehidupannya, apakah kuncinya adalah harus selalu bahagia atau tersenyum dalam menyikapi beragam situasi apapun, atau mungkin dalam sisi lain bisa dengan menyikapi hal-hal baik itu struggle atau masalah, terus problema yang ada, dan secara seimbang gitu. Jadi tidak selalu mengelilingi dirinya dengan energi kebahagiaan saja, tapi juga menerima energi-energi misalnya negatif lainnya dari luar dan menyeimbangkannya dalam tubuh. Gitu. Terima kasih. Ya, kalau pendapat saya, kembali lagi, semua hal yang berlebihan itu tidak baik, apalagi ya selalu tersenyum itu malah bisa dianggap ya kayak maaf orang gila gitu ya. Ya sewajarnya aja lah. Kalau punya masalah boleh cemberut, tapi jangan terlalu raut. Seperti kayak kita kehilangan seorang yang kita sayangi. Seumpama ada saudara kita yang meninggal atau ada yang sakit, boleh kita sedih. Tapi ya kalau sebisa mungkin jangan terlalu raut sampai kita lupa bahwa semua itu sudah ada yang ngatur. Ya sebisa mungkin. Ya boleh aja, menurut saya boleh aja kita sedih, boleh aja kita memasang wajah yang kayak gak seneng, gak itu gak masalah. Dan ya hidup itu kan naik turun, gak selalu kita bahagia terus, gak selalu kita susah terus, kadang-kadang juga seneng, kadang-kadang sedih. Jadi ya gimana caranya kita bisa mengimbangi antara sisi negatif dan sisi positif kita, gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari presenter. Nah, jadi kita sudah mencapai di penghujung penyampaian materi. Nah, ini tinggal mengenai konklusi atau kesimpulan dari seluruh presentasi atau materi yang sudah disampaikan. Jadi, silahkan menyampaikan konklusi dari apa yang telah tersampaikan tadi. Baik, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan tadi adalah baik kita tersenyum maupun melihat orang lain tersenyum, sama-sama memiliki manfaat yang besar bagi tubuh. Dari segi agama, contohnya, senyuman kita dihitung sebagai sedekah. Sedangkan dari segi sains, senyuman kita bisa membawa manfaat bagi tubuh kita sendiri maupun orang lain. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, senyum itu pada orang lain berarti sedekah, dan juga dalam sains itu banyak manfaat sekali yang bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian, tidak ada gunanya kita memperlihatkan wajah murung atau galau pada orang lain. Sebisa mungkin ya tadi pertanyaannya tadi ya diseimbangilah, jangan murung terus dan juga tapi jangan senyum terus gitu. Sembunyikanlah kesedihanmu dan senantiasa menampakkanlah wajah berseri. Begitu. Baik, terima kasih atas materi, informasi, edukasi, dan hal-hal yang telah disampaikan oleh Hasya Nur Ahmad. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil manfaat dari apa yang telah tersampaikan tadi untuk terus mengimbangi hidup kita dengan senyum yang memiliki banyak manfaat untuk diri kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain juga di luar. Oke, kalau begitu saya kembalikan kembali kepada host untuk menutup acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator Rasya Irfani Farizaldi serta presenter Hasya dan Ahmad Duha atas materi yang diberikan. Serta kepada pembina Ibu Siti Sulastri, kami ucapkan banyak terima kasih. Tak terasa
kita telah sampai di penghujung acara Fitcon. Sebelum kita mengakhiri, saya mewakili semua yang bertugas. Minta maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Dan sebelum itu, pesan dari presentasi atau topik hari ini adalah jangan lupa untuk tersenyum apapun itu masalahnya. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.